Ibu Bapak yang saya hormati, kami atas nama Lembaga Al-Azhar Pulau Kudus, mulai dari TPA, KB, dan TK, mengucapkan terima kasih atas atensi Ibu Bapak yang berkenan hadir dalam undangan kami. Mungkin bagi Ibu Bapak yang kebetulan putra-putrinya ada di TPA, ada di KB, ada di TK, maka akan rawuh beberapa kali ya. Tapi monggo nanti kondisional, kalau memang hari yang sudah dijadwalkan untuk kakaknya atau adiknya besok pagi kok tidak bisa hadir, mungkin bisa berkomunikasi dengan wali kelas masing-masing, karena yang penyampaian kita terkait orientasi itu sama ya. Hanya saja yang berbeda adalah jadwalnya dan pengenalan di lingkungan masing-masing, karena di KB tentu berbeda dengan yang di TK gitu. Jadi kondisional, tidak menjadi beban, harus hadir 2 kali, 3 kali, misalkan seperti itu. Jadi nanti bisa dikomunikasikan. Ibu Bapak yang saya hormati, pertemuan kali ini kami rasa menjadi penting karena ini sudah mendekati tahun ajaran baru yang harus segera dimulai, yaitu 13 Juli 2020. Berbagai regulasi yang kita terima, ketika kita padukan dengan realita kondisi yang ada, maka harus ada kesepakatan bersama, harus ada solusi bersama agar regulasi dan realita yang jadi hambatan ini bisa ada titik temu sehingga ada solusi bersama bagi Ibu Bapak yang punya putra putri di lembaga PAUD gitu. Sehingga kebutuhan Ibu Bapak untuk bisa menitipkan putra putrinya di lembaga kami yang tidak hanya sekedar dititipkan, tetapi juga ada amanah terkandung di dalamnya adalah proses pembelajaran pada usia dini gitu ya. Jadi ada kesepakatan bersama. Maka hari ini kami pandang perlu untuk ketemu bareng yang tidak bisa kalau misalkan kita adakan melalui Zoom atau Google Meet. Banyak kendala dan cairnya itu masih kurang ya, agak beku begitu, di samping kendala sinyal dan kuota data memori yang harus dipenuhi. Begitu Ibu Bapak, sehingga pertemuan yang kita bagi sip-sip ini kita pandang efektif untuk berdiskusi bersama, memunculkan kesepakatan bersama yang akan kita jadikan sebagai pijakan tahun ajaran baru ini. Ibu Bapak yang saya hormati, lanjut ya. New normal ini sudah kita dengar di akhir Juni kemarin ya. Ibu Bapak pasti juga menyaksikan di televisi, di berita-berita koran atau media sosial. Bahkan di grup-grup WA itu banyak di-share ya, terkait new normal. Pemahaman tentang new normal ini pun dipahami oleh masyarakat berbeda-beda ketika edukasi tentang new normal itu tidak tepat sasaran atau pemahaman yang tidak tepat. Salah satu contoh misalnya, ada di beberapa daerah atau beberapa orang tertentu memahami new normal itu adalah satu kondisi yang sudah aman dan mereka akan kembali pada kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, ini yang pemahaman yang salah. Pada hari ini kami mengumpulkan Ibu Bapak wali peserta didik untuk bersama-sama memiliki pemahaman yang sama, satu pikiran yang sama, satu hati yang sama gitu, tentang new normal yang akan kita edukasikan kepada putra-putri. Bahwa new normal itu adalah sebuah tatanan keseimbangan ekosistem yang baru ya, new ya, di mana keberadaan virus COVID-19 sudah menjadi bagian dari kehidupan yang dapat ditoleransi oleh manusia. Nah, pada satu titik nanti COVID-19 itu akan bertoleransi pada kehidupan manusia.
Kita akan bertoleransi ke sana. Menujunya ke sana ini Ibu Bapak yang kita harus lakukan secara bertahap. Hari ini tadi atau tanggal 8 tanggal 8 Juli kemarin PLT Bupati Kudus sudah menyampaikan bahwa Kudus dalam zona oranye dan di ujung pintu merah. Maka diharapkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan masyarakatnya itu bisa bekerja sama memahami kesadaran tentang pentingnya memakai masker di tempat umum, di tempat-tempat publik, menjaga jarak dan menjaga kebersihan serta nutrisi. Ini menjadi penting untuk diterapkan. Jadi pemahaman kalau sampai Kudus ini, peringatannya Pak Hartoko, kalau sampai Kudus ini dari oranye itu menuju ke merah, maka new normal akan mundur lagi jadwalnya. Maka perlu kita pahami bersama bahwa edukasi tentang new normal ini diterapkan pada putra-putri kita yang tadinya tidak terbiasa memakai masker, maka di tempat-tempat publik, di tempat-tempat umum, di kegiatan acara harus memakai masker. Monggo yang belum memakai masker, silahkan maskernya dipakai, ibu-ibu. Semangat ya. Lanjut. Ada yang tidak bawa masker? Halo sayang, yang bawa masker dipakai ya, adik, kakak. Nah, kembali ke berikutnya Ibu Bapak, Mendikbud menilai usai pandemi akan terjadi perubahan besar pada dua sektor sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan. Peranan teknologi akan segera mendominasi kedua sektor ini. Jadi dalam 3 bulan kemarin kita sudah melakukan pembelajaran online, pembelajaran daring, luring, begitu ya. Jadi teknologi akan mendominasi kegiatan kita. Mau tidak mau kita akan memanfaatkan teknologi itu dalam seluruh aspek kehidupan, terutama adalah di sektor pendidikan dan kesehatan. Ini mau tidak mau kita yang akan menyesuaikan. Walau masih tidak ideal dan belum optimal, Mendikbud menilai kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh memiliki potensi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan nasional. Namun, Mendikbud juga menyampaikan teknologi secanggih apapun, inovasi sebesar apapun, kreativitas sebagus apapun tidak akan pernah bisa menggantikan peran guru sebagai pendidik. Ini yang akan menjadi problem besar. Mungkin pembelajaran jarak jauh melalui daring, kita sampaikan video pembelajaran, kita lakukan melalui video call, pesan suara, chat di WA, itu bisa kita lakukan. Tetapi peran guru sebagai pendidik itu tidak bisa digantikan. Terutama bagaimana guru melakukan komunikasi yang melibatkan emosi, melibatkan kedekatan emosional seorang guru dengan siswa, itu tidak bisa diciptakan melalui teknologi. Harus ada ruang dan waktu yang bersama-sama melibatkan kedua belah pihak antara siswa dan guru. Nah, ini tidak bisa digantikan oleh teknologi. Ini menjadi persoalan kita bersama. Yang ketiga, guru dan orang tua dituntut supaya membiasakan diri dengan teknologi untuk mencari informasi dan berkomunikasi ketika siswa harus melakukan belajar di rumah. Saya kira seperti itu, Bu, apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan.
Pak Nadiem yang kita kenal dengan Mas Nadiem panggilannya. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi orang tua dan guru dituntut memang harus melakukan teknologi atau mengupgrade diri terkait familiar dengan teknologi dalam rangka untuk mensukseskan pendidikan anak, baik anak usia dini maupun mahasiswa. Lanjut. Nah, hal itu sudah kita coba. 3 bulan kemarin kita sudah mencoba terkait pendidikan di rumah. Al-Azhar belajar di rumah saat pandemi. Ini adalah dokumentasi salah satu kelas yang saya ambil. Masih banyak dokumentasi yang kita miliki terkait belajar di rumah. Dan ini tidak mungkin bisa terwujud. Pembelajaran di rumah tidak akan bisa terwujud secara maksimal kecuali ibu bapak bisa bekerja sama dengan guru dengan maksimal juga. Jadi harus ada teamwork yang solid ya, teamwork yang solid antara orang tua, guru dan peserta didik atau murid. Kalau kita mau merefresh kembali pada saat Al-Azhar melakukan PAUD from home, itu yang terjadi adalah guru dan orang tua dituntut siap mental, fisik dan psikisnya. Karena pada saat itu ketika pandemi COVID dinyatakan sebagai wabah nasional, bahkan wabah dunia, itu kita shock, ibaratnya shock ya. Karena Kudus sendiri itu kan landai, nyantai begitu. Atau Indonesia secara umum saya pikir terlalu nyantai ketika menyikapi COVID ini. Maka pada saat dinyatakan ini sebagai wabah nasional dan sekolah harus ditutup, harus melakukan BDR, harus melakukan WFH, sekolah dari rumah dan lain sebagainya, kita kaget. Nah, dengan kondisi yang ada kita mencoba menata, menyiapkan mental dan spiritual kita hingga pada saat itu kita menyurati melalui via elektronik pada ibu bapak untuk melakukan PAUD from home dan sudah berjalan alhamdulillah 3 bulan. Kira-kira beberapa hambatan tentu kita hadapi nih, karena ini musibah wabah secara nasional. Yang kedua, ibu bapak, guru dan orang tua mengedukasi. Pada saat itu sudah diedukasi peserta didik tentang virus corona dan bagaimana menyikapinya. Pembelajaran dilakukan jarak jauh dengan mengoptimalkan BAG dan medsos, FB, YouTube, dan Instagram. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini kebetulan ada penyampaian tentang medsos. Saya berharap sekalian saya informasikan bahwa Al-Azhar mempublikasikan kegiatan proses pembelajarannya. Di samping kita share melalui grup WA, itu kita upload Bunda, Pak Ayah, kita upload di FB, di Instagram, Twitter, yang agak jarang Twitter deh, FB, Instagram, YouTube kita, itu kita upload kegiatan pembelajarannya, proses pembelajarannya. Jadi ibu bapak yang belum berteman dengan FB Al-Azhar, bisa mungkin ini sebagai referensi, nanti kita di like agar ada penambahan yang menyukai bahwa itu sebuah eksistensi. Kalau kita adalah satu keluarga, itu terbukti di sana mungkin PAUD Al-Azhar ya, FB kita. Dan Instagram kita Al-Azhar PAUD tanpa spasi, YouTube kita Al-Azhar Kudus. Monggo ibu bapak bisa membukanya, melike-nya dan subscribe untuk yang YouTube-nya. Nanti ibu bapak bisa mengikuti terus dan bergabung di dalam keluarga besar Al-Azhar. Itu ini sebagai wujud eksistensi bahwa kita adalah satu keluarga. Lanjut Bu Ami. Ya, ibu bapak, dengan kondisi yang kita lintas kemarin, PAUD from home atau Al-Azhar from home, itu hambatannya kira-kira seperti ini. Kalau kita saring
melalui kuesioner dan masukan-masukan yang Ibu Bapak berikan pada saat kenaikan kelas. Ini kita coba menginventarisir dan merangkumnya menjadi satu. Yang pertama adalah hambatannya jaringan internet yang naik turun. Di beberapa tempat Ibu Bapak wali peserta didik, jaringannya tidak sama. Ada yang terkendala jaringan yang tidak bagus. Ini menjadi kendala. Yang kedua, menambah beban anggaran yang harus dikeluarkan. Ada yang menyampaikan ke kami, Umi, itu kita kan belajar di rumah. Itu satu, belajar di rumah. Terus saya itu masih kerja. Saya masih kerja, anak saya tidak bisa masuk ke PAUD. Padahal anak saya ini harus dititipkan. Saya titipkan di tempat tetangga. Harus bayar lagi. Di Al-Azhar, pembelajaran di rumah kan harus bayar. Meskipun tidak masuk ke sekolah, tapi harus bayar. Karena apa? Karena gurunya juga harus hidup, Bu. Nasinya, dapurnya juga harus hidup juga. Sekolahnya juga butuh biaya operasional. Kan gitu nggih, hitung-hitungannya kalau itu. Jadi pada saat itu kan kita putuskan karena pada awal pertengahan Maret terus lanjut ke April dan Mei nggih. Nah, itu kita ya kalau begitu karena tidak masuk konsumsilah kita ambil gitu nggih. Menjadi 250 konsumsinya kita potong karena tidak ada konsumsi. Kita tidak tahu bahwa bulan berikutnya ternyata masih berlanjut. Sementara Ibu Bapak bukan hanya sekedar libur sementara, ada juga yang pemutusan hubungan kerja dampak dari pandemi COVID. Nah, sampai ketika masuk usulan-usulan, kita tidak bisa memutuskan sudah sekian aja, tidak, karena kita lembaga. Kita berjalan sesuai rule yang ada konsekuensi yang harus kita bayarkan. Ada anggaran rutin yang harus kita keluarkan. Maka Ibu Bapak waktu itu kita sampaikan. Jadi pembayaran SPP sampai dengan akhir tetap 250 dengan pemotongan konsumsi. Dan ada bagi Ibu Bapak yang terkena dampak COVID secara langsung bisa mengkomunikasikan dengan wali kelas sehingga kita fleksibel. Tapi bagi Ibu Bapak yang mampu akan membayar genap sesuai dengan goal yang sudah kita tetapkan. Bagi Ibu Bapak yang kena dampak COVID sampai mentok-mentoknya, Bu, ini tuh saya nggak dapat penghasilan, ayah nggak ada, ibu nggak ada misalnya. Sudah, misalnya cuma sekian mentok-mentoknya atau nggak ada, tidak apa-apa. Yang penting pada saat itu rapat diambil, selesai, kita lanjut pembelajaran. Begitu. Jadi fleksibel, kita ambil semacam itu. Tapi kalau Ibu Bapak meminta sekian harus terus diturunkan, agak kesulitan bagi sebuah kebijakan lembaga. Karena harus ada subsidi silang bagi yang mampu akan membantu yang tidak mampu. Dan operasional tetap harus jalan. Alhamdulillah atas kemakluman dari Ibu Bapak, kerjasama dari Ibu Bapak, maka pandemi COVID 3 bulan yang lalu sudah kita lalui dengan baik dan anak-anak juga bisa melanjutkan proses pembelajaran dengan baik. Ini wujud bentuk bukti bahwa ada kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan lembaga yang ada. Kami berharap berbagai macam hambatan, problem, masalah yang terkait dengan proses pertumbuhan anak, baik itu terkait dengan proses pembelajarannya, baik terkait dengan pola asuhnya, maupun terkait dengan dana, Ibu Bapak tidak usah segan untuk menyampaikan kepada wali kelas. Sedapat mungkin kita akan mencarikan solusi yang terbaik
untuk semuanya, gitu. Tapi tanpa ada komunikasi, kita tidak akan tahu. Maka kunci dari keberhasilan tahun ajaran yang akan datang pun itu ada pada komunikasi yang terjalin antara ibu bapak dengan pihak sekolah, terutama dengan guru. Itu jadi kira-kira begitu. Sepertinya agak tegang karena ini episode yang ketiga. Masih semangat gak ibu bapak gak? Semangat untuk putra putrinya. Hambatan, naik lagi hambatan yang lain nih, kira-kira. Nah, di samping dengan itu Bunda, beban kuota itu tadi, beban pengeluaran yang kira-kira bukannya makin menyempit tetapi makin bertambah dengan hal itu. Dan apalagi kalau putra putri tidak hanya satu, lebih dari 2, semuanya pembelajaran online, maka akan makin bertambah pengeluaran yang dikeluarkan. Yang keempat adalah problem waktu yang kadang-kadang nggak ketemu antara wali murid dengan guru. Karena hari itu saya harus kerja, tidak bisa melakukan video call misalnya. Saya harus masuk, ini nggak bisa Bun. Nah, ini kan satu problem, tidak ketemu jadwal antara orang tua dengan guru. Yang kelima, fungsi pengasuhan dan penitipan ibu bapak. Di awal tadi saya sampaikan bahwa antara lembaga PAUD dengan orang tua itu fungsinya tidak hanya memberikan proses pembelajaran saja, tahapan-tahapan perkembangan anak, tumbuh kembang anak saja tidak. Tetapi ada fungsi yang lebih, yaitu fungsi pengasuhan dan penitipan, di mana ibu bapak yang kerja membutuhkan tempat penitipan yang terarah, yang terpantau, terarah sesuai dengan pertumbuhan perkembangan seusianya. Nah, ini tidak bisa tergantikan, tidak bisa diganti melalui layanan PAUD from home yang online. Tidak bisa. Ini menjadi satu kendala inti. Nah, itu tadi, saya harus kerja Bun, ini nggak bisa kalau di rumah. Nah, ini harus dibutuhkan lagi. Sekarang kalau kita membandingkan sekolah tutup, PAUD tutup, tidak boleh misalnya. Tetapi kenyataan di lapangan, ibu bapak terpaksa harus menitipkan di tempat tetangga yang bisa saja jaraknya jauh lebih atau berapa meter jauh dari rumah misalnya, kan harus melalui perjalanan. Kenapa dititipkan? Karena harus kerja, sementara sekolah tutup. Nah, ini kan harus dibandingkan. Apakah dititipkan di tetangga itu memiliki SOP protokoler kesehatan? Kalau PAUD atau sekolah, lembaga pendidikan yang sudah disiapkan dengan protokoler kesehatannya itu siap, tapi harus tutup, harus melakukan PAUD from home. Sementara di rumah itu tidak bisa, harus dititipkan, dan dititipkannya itu belum tentu menggunakan protokoler kesehatan. Ini kan menjadi sebuah dilematis. Di sini tidak boleh, tapi harus dilanggar kan gitu, karena kebutuhan yang mendesak. Nah, ini yang akan kita diskusikan bersama. Yang keenam, anak bosan di rumah dan rindu sekolah, sampai ada yang nangis, meronta-ronta pengen ke sekolah. Videonya dikirim ke wali kelas masing-masing. Ini kan sebuah hubungan emosional anak kepada gurunya itu tidak bisa digantikan dengan teknologi. Maka memang harus ada tatap muka. Yang terakhir, komunikasi dengan anak membutuhkan sentuhan dan kasih sayang dari orang tua dan guru. Jadi tidak cukup juga dengan jarak jauh. Lanjut. Ini hambatannya Bu. Lalu bagaimana? Apakah kita mentok dengan hambatan itu?
Apakah kita akan berhenti dengan hambatan-hambatan yang ada? Kalau saya ditanya, Mi, corona ini sampai kapan? Saya tidak bisa menjawab. Bagaimana saya bisa menjawab corona ini hilang sampai kapan? Tenaga kesehatan saja nggak bisa menjawab. Presiden juga nggak bisa menjawab. Corona ini tidak bisa hilang karena dia akan hidup bersama-sama dengan kita. Sampai batas kapan kita bertoleransi dengan corona inilah yang harus kita edukasi pada putra-putri kita. Maka pertanyaannya, kalau corona tidak tahu hilang sampai kapan, apakah sekolah juga tidak tahu kapan akan dibuka? Ini kan harus kita jawab. Kalau sekolah dibuka menunggu corona hilang, lalu sampai kapan? Tidak ada jawab. Maka melalui beberapa hal dengan positive thinking kita, lanjut dulu, dengan positive thinking yang kita lakukan, bila kita tidak lagi bisa mengubah sebuah situasi, maka kita ditantang untuk mengubah diri kita. Kita pun yang harus berubah. Bagaimana kita menyiapkan new normal itu yang tadi tidak dipahami bahwa new normal itu seperti yang kemarin. Jangan dipahami new normal itu kembali yang kemarin. Gak usah pakai masker, sekarang sudah new normal. Bukan. New normal ada situasi dan kondisi atau kebiasaan yang baru. Itu yang kita tanamkan. Seperti apa perubahannya? Lanjut ya. Nah, apa saja yang berubah pada saat new normal itu adalah semua aspek kehidupan manusia. Karena new normal adalah merubah pola hidup normal yang dulu menjadi pola hidup atau kebiasaan yang baru yang dikenal dengan the new normal. Kita harus mengedukasi putra-putri kita untuk ini itu new normal. Kemarin ada corona, nak. Untuk melawan corona itu maka di tempat-tempat umum bersama orang banyak kita harus memakai masker. Ketika menyentuh sesuatu kita harus cuci tangan. Betul. Banyak kebiasaan yang harus dirubah menghadapi new normal. Lanjut. Nah, adalah cara untuk sehat dengan satu lebih peduli. Hal-hal yang dulu kita remehkan, hal-hal yang dulu kita sepelekan, batuk di depannya orang banyak dengan enjoy-nya mudah tanpa harus menghindar atau menutup. Nah, ini kan tidak peduli dengan orang lain. Atau ada lagi cara yang lebih disiplin. Perhatikan masyarakat kesehatan itu dengan lebih disiplin. Disiplin cuci tangan, disiplin memakai masker di tempat umum. Kenapa? Karena terutama ketika bicara, Bun, ayah ya, ketika bicara kita itu kadang kalau bicara cepat itu kan ada yang lari gitu. Ada yang keluar mungkin muncrat begitu. Nah, ini bisa memindahkan virus yang dari diri kita ke orang lain. Lebih peduli kepada orang lain. Itulah kenapa di rumah sakit itu orang sakit tidak boleh dikunjungi. Bukan berarti kita akan ketularan orang yang sakit, bukan. Tetapi justru kita itu melindungi orang yang sakit. Kita lebih peduli menjaga imunitas orang yang sakit agar siapa tahu kita itu termasuk OTG, orang tanpa gejala. Ini yang berbahaya. Nah, maka dalam rangka peduli terhadap orang lain, kita mengindikasikan bahwa diri kita ini itu OTG. Maka tidak perlu kita menengok orang yang sedang sakit ketika kita tidak dilengkapi dengan protokoler kesehatan. Agar orang yang sedang sakit, yang imunitasnya sedang turun itu tidak terkena virus kita. Maka siapkan masker, pelindung wajah itu untuk melindungi orang yang sakit. Bukan jenengannya yang ketularan, bukan, tapi orang sakit itu yang kita jaga.
Itulah kenapa disebut sebagai pahlawan, rasanya kan gitu, karena menjaga orang lain. Lebih menghargai diri sendiri, diri kita sendiri, tentang kesehatan kita, dan lebih memaknai sebuah kebersamaan. Bahwa dengan dinding atau pemisah yang jauh, kita masih tetap bersama. Bahkan dengan adanya pandemi, kalau kita ambil hikmahnya juga kemarin, itu yang jauh-jauh misalnya, pada rame bikin diskusi Zoom, webinar gitu. Jadi ada plus minus, maka berpikirlah positif, apa yang bisa kita ambil hikmahnya, itu yang kita ambil hikmahnya. Iis, lanjut lagi. Ya, terakhir. Alasan. Kenapa harus guru dan orang tua, Bu? Harus diri kita dulu. Yang di-upgrade itu diri kita. Yang mengubah mindset itu diri kita. Orang tua terlebih dahulu. Kenapa? Karena anak itu cenderung imitatif. Dia meniru. Dia lebih cenderung melakukan apa yang kita lakukan daripada melakukan apa yang kita katakan. Lebih parah lagi, apabila apa yang kita katakan berlawanan dengan apa yang kita lakukan, itu lebih parah. Karena anak yang ditiru adalah yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Itulah sebabnya kenapa kita di sini bersama-sama mengupgrade diri, satu pikiran tentang new normal, dan bagaimana kita menyikapi new normal ini agar kita bisa melakukan edukasi kepada putra-putri kita. Tentu tidak hal yang mudah, saya yakin ini bukan hal yang mudah, tetapi keseriusan kita, konsistensi kita, dan kontinunya kita melakukan edukasi akan membawa dampak yang besar, akan sangat efektif untuk menanamkan pola perilaku yang baru bagi putra-putri kita. Ini sangat penting kita lakukan, kita sendiri yang harus merubah dulu, baru kita edukasi putra-putri kita. Lanjut. Ya, ini jangan khawatir, Bun, putra-putri kita itu mudah untuk beradaptasi karena dia bersifat imitatif. Kemampuan adaptasi anak-anak dalam menjalani new normal apabila saat mereka harus kembali bersekolah, salah satunya anak ditakdirkan punya kemampuan adaptasi lebih cepat dibandingkan orang dewasa karena seluruh saraf dan dalam otak mereka masih muda, sehingga dalam taraf yang sedang berkembang. Asalkan orang tua konsisten mengajarkan nilai dan perilaku yang sesuai, maka itu akan sangat efektif untuk memberikan pembelajaran kepada anak. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh, anak adalah peniru terbaik. Jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Ini gambar saya ambil dari Google. Di banyak gambar-gambar aktivitas orang tua yang ditiru oleh putra-putri kita. Maka sebaiknya kita akan berhati-hati ketika melakukan sesuatu agar putra-putri kita meniru hal-hal yang baik begitu dari kita. Lanjut. Untuk perubahan ke arah yang lebih baik, mereka harus menjalaninya secara terus-menerus dan konsisten. Tony Robbins. Lanjut. Nah, lanjut saja. Ini salah satu contoh nih. Ketidakkonsisten kita itu akan menjadi masalah buat anak. Nah, satu contoh begini. Ketika kita sudah membuat aturan, rule of law atau code of conduct gitu. Kalau di Al-Azhar ketika kita mau mulai sentra, itu ada kesepakatan dengan putra-putri kita atau dengan peserta didik. Jadi ada aturan-aturan yang diciptakan berdua. Dalam permain sentra alam cair ini, anak-anak kira-kira aturannya apa ya? Kayak gitu. Itu biasa kita lakukan dan anak-anak mengusulkan berbagai aturan. Nah, salah satu aturan misalnya bagaimana ya nanti setelah
main itu kan kotor semua. Supaya rapi bagaimana ya kira-kira aturannya? Gitu. Dirapikan kembali Bu. Gitu. Oke, berarti aturan berikutnya adalah merapikan kembali setelah main. Sepakat, setuju, biasanya begitu. Nah, pada saat permainan itu berjalan sampai dengan selesai, anak-anak tuh lupa. Ini kan sifat manusiawi ya. Kita mengingatkan sekarang, anak ikut, besok lupa. Kita ingatkan lagi, anak lupa. Ikut, terus lupa. Kita ingatkan lagi, maka butuh. Itulah kenapa saya katakan tadi, istiqomah, continue, terus-menerus dan konsisten. Maka, ibu guru biasanya belum menutup kegiatan sentra itu sebelum anak-anak melakukan sesuai aturan. Ayo, tadi aturannya bagaimana ya? Ini masih berantakan semua loh. Ya begitu biasanya. Oh iya Bu, ketika semuanya lupa, itu pasti ada satu anak yang mengingatkan. Karena apa? Anak ini mempunyai perkembangan yang berbeda. Di tiap kelas itu pasti ada yang lebih dulu atau yang sama dan lebih belakang. Biasanya saling menunjang satu dengan yang lain. Yang lebih dulu itu bisa memancing dari yang belum. Nah ini akan diikuti. Maka kelas kita pun akan dibagi rata seperti itu. Agar yang perkembangannya lebih dulu itu bisa memotivasi yang belum berkembang. Itu saling menunjang. Nah itu biasanya kan, oh iya Bu, tadi aturannya adalah ditata kembali. Nah kalau belum rapi, Bu Guru belum melanjutkan. Ini konsisten. Jangan sampai ditinggalkan dan beralih ke jadwal yang lain ketika aturan itu belum ditaati oleh putra-putri kita. Itu konsisten. Sama ketika kita ajak ke pasar, syaratnya nanti tidak boleh nangis-nangis minta mainannya. Kalau disepakati bersama, ya konsisten Ibu. Jangan ketika di situ nangis, terus karena kita malu ya, nangis itu kan malu. Aduh, anaknya sampai nangis-nangis aja, kayak begitu. Nah akhirnya ambil potong kompas saja kita potong, alah sudahlah daripada malu. Nah, udah kita belikan. Itu sepele Pun, murah, kita kuat. Tidak ada masalah mungkin dengan uang. Tapi efek dari kita nggak konsisten itu akan berdampak luar biasa pada anak. Anak akan merekam bagaimana senjatanya ya biar ibu lemah. Bagaimana senjatanya ya biar bundaku mau menuruti keinginanku. Apa ya senjatanya? Dia merekam karena anak memiliki kecerdasan di sana. Dia mampu merekam dan akhirnya mengaplikasikan karena dia menyimpulkan. Oh ternyata gitu. Jadi akhirnya buat senjata besoknya. Ini yang harus kita ubah Bun. Kita ubah bagaimana bisa menerapkan. Terus bagaimana kalau sudah nangis? Kan malu ya nangis. Maka yang kita edukasi adalah sebelumnya. Janji ya, betul loh, ini kan aturan. Janji adalah hutang, harus ditepati bersama. Kan bisa lain waktu misalnya, kita ingatkan. Itu tugas kita. Itu nggak berhasil, proses Bun. Harus berproses terus-menerus. Tugas kita untuk mendidik, mendampingi putra-putri kita itu tiada akhir. Kita terus berproses. Kalau ini nggak berhasil, kita coba jalan yang lain. Terus begitu, berupaya. Cari upgrade diri, belajar bagaimana caranya. Kita upgrade terus. Jangan ajar caranya. Kalau ajar, problemnya ajar, ya sama saja. Kita tidak mengupgrade diri, tidak memperbaiki diri. Jadi hal-hal yang misalnya ini tuh nggak bisa solusinya, cari bagaimana ya, begitu. Jadi kita ngantuk ya. Kita lanjut. Yang penting adalah orang tua tidak boleh stres. Guru, orang tua tidak boleh stres. Kalau kita stres, kita yang memberikan kenyamanan buat putra-putri kita. Kita yang memberikan kedamaian, kita yang menenangkan mereka.
Kalau secara psikis kita stres, kita tidak mampu mengelola emosi kita, itu anak yang kena dampak. Makanya dari awal tadi saya menyampaikan kita dulu yang harus diupdate, dikelola emosinya, disiapkan menghadapi situasi ini situasi yang tidak bisa kita hindari. Kalau situasi ini tidak bisa saya ubah, maka diri saya lah yang harus merubah. Itu yang harus disiapkan bersama-sama. Bagaimana caranya kita bisa mengubah. Stres dikelola, tenang, begitu aja. Meditasi sebentar, sholawatan, begitu akan menenangkan bersama anak-anak. Saya mengapresiasi salah satu wali murid yang sekarang itu naik mungkin ya di kelas B. Saya tidak tahu Mas Billy ada nggak ya? Oh iya, Mas Billy itu bagus nih, keren kalau saya bilang, wah ini keren ini. Kebetulan mungkin yang lain ada ya. Kebetulan saya baru lihat linknya Mas Billy. Yang lain mungkin kalau ada, itu bagus banget. Kalau waktu saya dikirimi Bu Anu, keren ini. Ada kekompakan proses pembelajaran dan pengasuhan antara orang tua dengan putra-putrinya di sana. Jadi waktu itu Bun, pertama saya melihat itu pembelajaran Inglek ya. Apa itu? Yang gini itu, menyesuaikan itu ya. Jadi ini kan ada beberapa aspek pembelajaran yang masuk. Dari fisik motoriknya masuk, dari pengenalan angka masuk, latihan bahasa itu masuk, aspek bahasanya masuk, kan loncat gitu ya Bun ya. Terus ini mata, panca inderanya itu juga di motorik, panca inderanya kan juga direspon, merespon atau tidak, karena bentuknya itu menghadap sana kan harus menghadap sana gitu ya. Itu keren banget Bun ya, saya mengapresiasi. Mungkin tepuk tangannya buat Mas Billy, luar biasa. Ya ini Bun salah satu contoh. Kompak di sana, maka akan cair. Cair antara ibu bapak dengan putra putrinya. Itu yang dilakukan di sekolah seperti itu. Kita berharap di rumah juga sama. Mungkin ada ibu bapak yang mempunyai kegiatan yang sama, didokumentasikan, diupload, kita bisa di-share, dikirimi Bu, di-share ke kita, biar kita tahu juga kegiatan-kegiatan ibu bapak, agar ada feedback ya, kita sama-sama tahu begitu bersama-sama, karena kita adalah satu tim. Keluarga harus senantiasa menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Nah itu ada olahraganya. Waktu itu saya lihat ada olahraganya, loncat-loncat, menyesuaikan juga irama, bagus, keren banget gitu. Olahraga dan asupan makanan bergizi harus dijadikan kebiasaan. Lanjut ya, agak cepat sedikit ya. Nah, ini yang kita hadapi. Bagaimana sih Al-Azhar menyikapinya? Pertama adalah tentang kebijakan pemerintah gitu. Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021 tetap dimulai tanggal 13 Juli 2020. Tuh ya. Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan PDR untuk diketahui hingga PDR nih. Untuk diketahui sampai dengan saat ini, saat itu 15 Juni 2020 itu terdapat 94% peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten kota, sehingga mereka harus tetap melakukan PDR. Apakah ini termasuk Kudus? Iya. Termasuk Jawa Tengah? Iya. Sementara itu, peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya sekitar 6%. Itu tuh, kondisi yang kita alami adalah seperti itu. Kebijakan, regulasi pemerintah seperti itu. Kesulitan kita, kesulitan panjenengan sebagai orang tua seperti itu. Nggih tadi kalau PAUD tutup, yo nyatane aku jeh nitipke nang kene tangga gitu kan. Nyatanya saya masih menitipkan di tempat
tangga atau saudara. Ini kan kondisi kita yang harus kita diskusikan bersama. Lanjut Bu Ami. Disesuaikan dengan akhirnya Al-Azhar menghadapi ini, kita ambil satu kesimpulan, satu. Kunci utamanya yang kita utamakan adalah zona itu disesuaikan dengan zona daerah. Kita ambil yang skup yang lebih kecil, yaitu desa. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka. Satu syarat adalah zona hijau. Maka Al-Azhar mengambil tidak zona kabupaten, tetapi kita mengambil zona di tingkat desa. Dapat dilakukan jika pemerintah daerah atau kantor wilayah, kantor Kementerian Agama memberikan izin. Harus ada izin dari gugus tugas di daerahnya, desa atau kecamatan, atau dinas terkait, entah itu dinas pendidikan atau Kementerian Agama. Yang ketiga, bisa dijalankan bila satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Maka sarana prasarana bagi lembaga itu juga harus siap, SDM-nya siap. Yang terakhir adalah kesiapan orang tua. Orang tua menyetujui dibukanya sebuah lembaga pendidikan dengan tatap muka. Ini yang kita pegang dulu, 4 syarat kebijakan regulasi pemerintah Mendiknas yang akan kita lanjut, Bu Ami. Ya. Prinsipnya kebijakan pada saat pandemi adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, keluarga itu yang diprioritaskan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Maka sekiranya ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, harus ada SOP, standar operasional lembaga itu melakukan tatap muka. Harus ada protokoler kesehatan yang sebagai ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan putra-putri peserta didik juga pendidik. Ini sebagai wujud ikhtiarnya. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Bagaimanakah Al-Azhar menghadapi new normal? Oh, bagaimana? Nah, waktu kemarin kita diskusi juga begitu. Lanjut. Nah, ini beberapa hal yang sudah kita lakukan. Pertama, kesiapan pembelajaran tahun ajaran baru 2020-2021. Pertama, kita rapat yayasan beserta pengelola dan guru. Diskusi kita lakukan beberapa kali, sudah 3 kali di minggu kemarin. Minggu ini juga kita lanjut, jadi lebih dari 3 kali. Kita coba formula-formula apa yang bisa kita lakukan di dalam, mau tidak mau kita akan menuju new normal. Apakah kita akan menunggu COVID itu berlalu, atau kita siapkan putra-putri kita untuk siap menghadapi new normal, yang tentunya tidak bisa solapan. Bim salah bim begitu langsung masuk dengan beberapa hambatan yang ada. Ibu bapak perlu kami sampaikan, di tahun ajaran hari pertama masuk itu tidak semudah atau selancar jalan tol gitu ya kira-kira. Jadi ketika anak kelas B yang sudah biasa terkondisi dengan baik, disiplin, itu bisa siap masuk sekolah, masuk PAUD misalnya, itu kalau sudah lama libur, apalagi tahun ajaran baru, itu beda. Pada saat pertama beda ketika belum ada komunikasi terlebih dahulu dengan wali kelas. Maka itu kan menjadi hambatan ketika kita paksakan tanggal 13 Juli itu masuk dengan tatap muka. Karena kendalanya apa? Hari pertama
anak-anak yang sudah oke, biasanya satu anak dalam satu kelas, kalau yang B itu tidak nangis pun, tidak nangis meronta. Ada anak yang hanya melelehkan air mata, jadi dia diam, air matanya mengalir begitu. Yang di depan itu menyaksikan pun itu diam aja begini. Oh, dia tuh gak respon sebenarnya, tidak nangis juga, hanya melihat begini. Itu yang itu air matanya mengalir. Lu tiba-tiba itu langsung suara do gitu. Begitu kita itu kaget. Loh, kenapa gitu. Ternyata dia itu kesetrum. Gitu. Kesetrum dari air mata yang mengalir gitu. Itu baru melihat air mata. Belum lagi yang playgroup A. Yang playgroup A. Kalau yang TPA, ada yang TPA pun? Ada yang wali muda TPA? Angkat tangan mungkin? Gitu. Satu. Berapa? Satu nggih. Kebetulan kita undang TPA juga yang sesi ini. Nah, kalau yang TPA itu cenderung karena anaknya itu belum begitu mengenal, itu malah bagus. Misalnya masih bayi, begitu itu sosialisasinya lebih mudah. Dia tidak akan nangis ketika dititipkan. Tapi yang A, itu tidak hanya air mata yang keluar pun, nangis baru masuk aja meronta-ronta. Sampai kalau terpaksanya itu kita gendong dari kendaraan. Berapa harikah itu berjalan? Ada yang 1 tahun pun, bayangkan. Ada yang 1 tahun setiap berangkat sekolah itu pasti nangis. Itu ada yang ngalami pun. Mungkin pas kebetulan putrinya. Atau bahkan 2 tahun. Ada juga yang di tiap tahun ajaran itu pasti ada dinamika yang bermacam-macam. Ini sulit kalau kita tiba-tiba langsung harus tatap muka. Maka new normal itu kita siapkan dengan berbagai skema, dengan berbagai formula agar anak-anak ini betul-betul siap. Bunda ayahanda siap, putra-putrinya siap, guru-gurunya juga siap, lembaga juga siap. Ini akan menjadi sebuah teamwork yang solid begitu. Harapan kita untuk mendampingi putra-putri kita yang masa-masa keemasan, yang kadang-kadang kita sebut sebagai masa golden age ini, itu tidak sampai terabaikan. Karena kita satu visi, satu misi, satu pemikiran, satu hati. Satu hati jangan dibagi Bu ya, satu hati saja. Yang kedua, rapat dengan komite. Kebetulan kita jadwalkan hari Sabtu nanti akan ada rapat dengan komite. Kami butuh masukan, saran, pertimbangan dari komite. Bagaimana Al-Azhar menyikapi new normal ini? Karena new normal sudah tidak bisa kita hindari, COVID ini tidak bisa kita usir. Justru kita lah yang akan bertoleransi dengan menguatkan imunitas kita untuk hidup bersama dengan COVID atau virus 19 ini. Berkoordinasi dengan pemerintah, tentu kita akan menyampaikan beberapa hambatan PAUD from home dan kebutuhan wali murid untuk dibukanya kembali PAUD dengan protokol kesehatan ke gugus tugas COVID-19 desa dan UPT Kecamatan Cepulang. Menyiapkan SOP new normal sudah kita siapkan, nanti kita sampaikan kita share di grup WA. Menyiapkan sarana dan prasarana PAUD, membangun kesiapan anak dan orang tua dengan melakukan orientasi PAUD from home, kombinasi daring, luring, dan touring. Ibu Bapak, jadi langkah awal Al-Azhar memasuki tahun ajaran 2020-2021 dengan situasi kondisi yang masih pandemi menuju new normal ini diawali dengan PAUD from home selama 2 minggu. PAUD from home, jadi belajar dari rumah selama 2 minggu. Targetnya apa? Kok malah BDR lagi Mi? Ya gitu. Kok malah belajar di rumah lagi Mi?
kami kan berharap untuk masuk, gitu kan. Targetnya apapun, targetnya adalah menyiapkan putra-putri kita siap masuk tatap muka dengan new normal, dengan home visit, dengan metode 2 minggu ini nanti akan disampaikan Bu Ani jadwal-jadwalnya. 2 minggu ini nanti itu targetnya adalah menyiapkan putra-putrinya siap untuk ke sekolah, sehingga tidak berat-berat lagi. Kita nggak perlu nanti harus banyak-banyak berpelukan, jadi harus banyak-banyak bersentuhan. Tidak perlu sampai seperti itu. Mungkin ya pasti lumrah lah gitu. Mungkin menyentuh apa ya nggak mungkin tidak. Itu realita yang akan kita hadapi, akan kami sampaikan, itu tidak mungkin tidak. Ketika kita berhubungan sama seperti itu ya, ada anak itu kalau nggak di pangkuannya Bu Faiz, dia nggak mau. Kalau nggak deketnya Bu Faiz, nggak mau. Sampai Bu Faiz nggak masuk, loh dia itu yang nangis seharian. Ya Bu Faiz kan? Seperti itu Bu. Anak-anak memiliki kebiasaan yang berbeda-beda yang harus kita ikuti, kita ubah perilakunya secara perlahan agar dia mengerti tentang aturan-aturan dan bagaimana berperilaku seperti itu. Maka butuh komunikasi awal, butuh orientasi awal yang tidak boleh kalau kita datangkan sementara anak belum siap, nanti bisa kena semprit dari Dinas Pendidikan. Jadi anak kita siapkan caranya melalui guru kelas home visit ke rumah. Pembelajaran ke rumah ini pun kita buatkan SOP. Ada standar operasional bagaimana Al-Azhar melakukan PAUD from home bagi gurunya dan juga bagi orang tua. Agar apa? Kita melakukan sebuah kegiatan ini sama-sama nyaman, sama-sama enak, sama-sama menyenangkan. Kita ubah rumah menjadi fun home menuju fun class dalam tahun ajaran baru 2020. Al-Azhar goes new normal. Seperti itu. Jadi ada tahapannya. Tahapan 2 minggu ini saya berharap ibu bapak bisa menjalin kerjasama yang erat, komunikasi yang intens dengan wali kelas melalui grup WA yang sudah dibentuk. Monggo sharing, sampaikan hambatannya apa kira-kira, apa baiknya, solusi bersama bagaimana dipecahkan di dalam grup WA itu. Manfaatkanlah sebaik-baiknya grup WA itu sebagai forum komunikasi agar terjalin kerjasama yang memudahkan kita di dalam mendampingi putra-putri kita. Kalau kita tidak menyampaikan, maka wali kelas tidak akan pernah tahu, Bu. Jadi sering-sering berkomunikasi, sering-sering menyampaikan. Kalau di dalam grup WA, maka bisa japri dengan wali kelas masing-masing. Tetapi akan lebih baik jika itu disampaikan di dalam forum grup WA, sehingga bisa saja wali murid yang lain mengalami masalah yang sama, solusinya bisa didiskusikan bersama, bisa sharing. Maka ini akan menjadi sebuah keluarga yang betul-betul solid. Yang keempat, kita siapkan SOP new normal, kita menyiapkan sarana dan prasarana. Kita cek di slide berikutnya. Nah ini, SOP PAUD from home. 1, guru membuat grup WA, sampun ya, per kelompok ya, alhamdulillah. Yang kedua, guru membagikan jadwal RPPM. Ini nanti akan dijadwalkan RPPM-nya, tetapi bukan materi yang inti ya. Kita masih fun home ya, rumah yang menyenangkan. Guru membagikan, yang ketiga, guru membagikan video pembelajaran dan komunikasi via pesan suara maupun chatting ya. Nanti akan tetap dibagikan video pembelajaran. Dan yang keempat, guru datang ke rumah siswa dengan memastikan kondisi guru dan siswa dalam kondisi sehat tadi. Karena apa? Ketika sakit imunitasnya sedang menurun. Kita tidak ingin
hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Maka saling menjaga, saling melindungi, dan saling peduli terhadap orang lain. Nah, ini akan diinfokan. Maka bisa dijadwalkan di hari yang lain. Kuncinya ada di komunikasi. Guru dan siswa memakai masker atau face shield pelindung wajah saat pembelajaran di rumah. Jadi, ketika guru dan siswa tatap muka, tetap memakai masker sebagai pelindung untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Orang tua menyiapkan ruang belajar dengan jarak menyesuaikan kondisi rumah masing-masing, dan guru dan siswa memakai seragam sesuai hari. Kenapa? Ini adalah orientasi pengenalan ke anak, agar anak merasa bahwa ini itu sedang bertemu dengan bu guru di kelasnya. Diawali dengan pengenalan, diedukasi tentang new normal, dan dikenalkan tentang apa yang ada di sekolah, di PAUD. Maka episode berikutnya dia akan siap untuk datang tatap muka di Taman PAUD Al-Azhar. Itu maksudnya ke sana. Ada kesiapan-kesiapan itu. Orang tua menyiapkan sarana cuci tangan dan sabun, dan guru siap membawa hand sanitizer atau guru siap membawa hand sanitizer. Cuci tangan menyesuaikan kondisi rumah masing-masing. Guru berangkat dan pulang dari rumah siswa yang dijadwalkan terlebih dahulu dengan berkoordinasi dengan wali peserta didik, dan tidak diperkenankan untuk mampir di tempat lain sesuai jadwalnya. Guru melakukan edukasi new normal ke siswa, guru dan orang tua melakukan evaluasi hasil PAUD from home. Nanti akan kita evaluasi sebagai pijakan awal untuk menentukan kebijakan berikutnya. Lanjut. Nah, siapan pembelajaran new normal ini nanti bisa dibaca. Ibu Bapak akan kita kirimkan video simulasi Al-Azhar New Normal. Nanti akan kita kirimkan sehingga Ibu Bapak bisa menonton bagaimana simulasinya untuk menghadapi pembelajaran tatap muka new normal ini. Lanjut. SOP berangkat ke PAUD new normal. Ini nanti juga bisa dibaca. Lanjut. Kesiapan Sarpas Ibu Bapak, karena yang kita utamakan itu ada kesehatan dan keselamatan peserta didik dan pendidik, nama keluarga. Maka ketika Ibu Bapak menjaga protokoler kesehatan, kita pun akan menyiapkan sarana dan prasarananya sesuai dengan protokoler kesehatan. Yang pertama, penyemprotan disinfektan ruang belajar, ruang bermain, dan semua ruang yang berhubungan dengan anak-anak itu kita lakukan secara berkala. Yang kedua, penyediaan cuci tangan, air mengalir, ini akan kita sediakan di pojok-pojok yang mudah dijangkau oleh kelas. Penyediaan hand sanitizer, penyediaan termogun untuk memeriksa suhu badan anak ketika mau masuk, dan pemasangan media edukasi new normal dengan banner yang dipasang di lingkungan PAUD sedang kita cetak. Jadi nanti akan sebuah perubahan total dari mulai penampilan, sarana prasarana, pola pikir kita, mulai dari guru, lembaga, bapak dan ibu, wali peserta didik, sampai ke anak-anak kita, itu dimulai dari membuka bahwa kondisi ini tidak bisa kita ubah tanpa kita merubah diri dan kebiasaan. New normal itu kita terapkan sebagai pola perilaku yang baru yang harus kita tetapkan kepada anak, bukan kembali pada pola perilaku yang lalu. Lanjut. Kesiapan administrasi itu tadi yang kami bagikan, Ibu Bapak bisa mengisi. Dan yang terakhir itu ya. Akhirnya kerjasama guru dan wali murid menjadi kunci utama keberhasilan ikhtiar kita. Semoga Allah meridhoi niat kita dan upaya kita untuk bersama-sama mendampingi proses tumbuh kembang putra-putri kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini,
dimudahkan, dilancarkan oleh Allah SWT. Kita sebagai orang tua dan guru semoga bisa lebih sabar, bisa lebih memanage emosional kita, bisa lebih meluangkan waktu bagi putra-putri kita, sehingga putra-putri kita dimudahkan di dalam menuntut ilmu dan terwujudlah anak yang soleh, cerdas dan berakhlak mulia. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait program pembelajaran yang ada di TK Al-Azhar, kalau yang dulunya dari playgroup, kurang lebihnya sebenarnya kita program pembelajarannya itu berkelanjutan, mulai dari playgroup A, playgroup B, hingga ke TKA dan TKB. Jadi kita programnya memang tidak terputus. Dari usia 2 tahun, bahkan dari yang usia TPA itu kita memang programnya berkelanjutan secara terus hingga di TKB. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman atau putra-putri yang dulunya dari playgroup B, di usia 4 sampai dengan 5 tahun ini nanti kita program pembelajarannya melanjutkan dari yang sudah disampaikan di playgroup B. Itu berlaku juga untuk anak-anak yang memang baru tahun ini masuk di TK Al-Azhar, seperti itu. Sebelum ke situ pun ini saya mau perkenalkan teman-teman tim kami dari TK Al-Azhar. Kalau yang ini kenapa fotonya banyak? Kalau yang baru daftar di TK mungkin ini adalah foto keluarga besar Al-Azhar. Jadi ini terdiri dari ketua yayasan, ada dari guru TPA, guru KB, dan guru TK. Totalnya sekitar 40-an ini kalau aktif berangkat semua. Jadi untuk hari ini, untuk mematuhi protokol kesehatan juga kita bagi shift juga pun untuk bu gurunya. Jadi kita buat, kalau di pabrik itu ada shift siang, shift sore, shift malam. Jadi hari ini kita juga bagi 2 shift, dari pagi sampai siang, yang dari siang juga sampai sore. Gitu guys. Ini yang pertama, ada beliau dari Umi Enis Dayani selaku ketua yayasan. Ada nomor kontak beliau yang bisa dihubungi. Nanti ayah bunda apabila membutuhkan berkomunikasi langsung dengan beliau bisa langsung menghubungi. Ini saya, nomor HP saya yang belum punya nanti juga bisa dicatat pun kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan. Ini yang guru BIN, saya lewati dulu. Saya tampilkan yang ini Bu Siti Jumana, wali kelas persiapan A4. Ada nomor kontak beliau. Fotonya lebih cantik orangnya apa yang aslinya? Fotonya. Iya, yang ini tadi yang ini A1, Bu Nurul Ahla tadi belum sempat diperlihatkan. Ada Bu Ahla kelas A1. Ada Bu Nia Kurniasari yang mohon maaf hari ini Bu Nia masih dalam kondisi sakit, nanti pada saat diskusi bisa dengan saya ya Bun, karena hari ini masih izin. Wali kelas persiapan A3. Ada Bu Nur Asfia, wali kelas persiapan A2 yang tadi pagi ini. Kalau yang ini paling ganteng sendiri selain Pak Budi ya, ini staf TU kita. Jadi terkait pembayaran SPP dan lain biasanya dengan beliau, termasuk guru TIK juga. Kalau ini Bu Ina, guru tahfidz ya, untuk yang persiapan A. Jadi nanti kita ada 2 hafidhah yang mengampu di TK Al-Azhar. Untuk yang persiapan A itu Bu Ina, dan yang B nanti ada Bu Mia untuk yang tahfidznya. Alhamdulillah untuk tahun ini teman-teman dari TK itu banyak yang masuk di pondok hafal Quran ya, di pondok tahfidz. Dan ada yang di Pati dan ada juga yang di Kudus. Alhamdulillah program pembelajaran tahfidz ternyata sedikit banyak memberi motivasi ke orang tua dan anak-anak untuk bisa menghafal Al-Quran. Kalau yang ini koordinator Sarpras dan staf lingkungan di Al-Azhar. Yang ini Pak Muji mungkin sudah banyak yang kenal. Itu sekilas yang dari yang bisa kami sampaikan yang terkait profil
peserta pendidik dari TK Al Azhar. Selanjutnya terkait program pembelajaran yang tadi saya sampaikan. Program pembelajaran itu tadi karena kita berkelanjutan, kemarin juga kita sudah melaksanakan pembelajaran secara BDR, belajar dari rumah, dan tadi juga sudah disampaikan kendala dan lain sebagainya. Itu kemarin yang kita sampaikan adalah program tahunan dan lain sebagainya tetap kita laksanakan, cuman memang kita kita buat fleksibel karena pembelajarannya kita nggak bisa tatap langsung. Jadi untuk program-program pembelajarannya itu kemarin kita buat yang nyaman untuk anak dan tidak terlalu membebani orang tua. Dan ini juga yang nantinya akan kita laksanakan tanggal 13 Juli ya. 13 Juli itu besok Senin sampai dengan tanggal 28 nanti guru-guru akan touring. Touring kalau biasanya touringnya jalan-jalan rekreasi kemana, kalau hari ini ceritanya kita akan touring ke rumah teman-teman semua. Jadi sekaligus untuk perkenalan. Selama kegiatan touring itu nanti tanggal 13 sampai dengan tanggal 28 Juli Bu Guru dalam sehari itu akan ada 3 anak yang didatangi. Jadi kita buat 3 shift, dalam satu shift itu maksimal 1 jam Bu. Jadi shift yang pertama itu dari jam 8 sampai dengan jam 9. Kemudian kita kasih jeda setengah jam untuk perjalanan menuju ke tempat yang satunya. Dari shift kedua jam 9.30 sampai dengan jam 10.30 ada jeda setengah jam menuju perjalanan selanjutnya. Dan shift ketiga dari jam 11 sampai dengan jam 12. Untuk jadwal ini nanti bisa dikomunikasikan ke wali kelasnya lagi terkait, saya nggak bisa shift pertama Bun, misalnya nanti bisa dikomunikasikan lagi ke wali kelasnya. Atau mungkin yang rumahnya berdekatan, misalnya rumahnya berdekatan, tetanggaan rumah mepet gitu Bun, misalnya jadi satu bagaimana, tapi tetap kita gunakan protokol kesehatan ya Bun, tidak apa-apa, jadi satu tidak apa-apa, dan kita tetap jaga jarak. Kita membiasakan anak untuk tetap jaga jarak kalau memang rumahnya berdekatan, seperti itu. Dalam kegiatan itu nanti Bu Guru minta tolong nanti di ayah bunda, mungkin kalau Bu Guru sudah bawa hand sanitizer dari rumah, kalau memang nanti alhamdulillah kalau disediakan tempat cuci tangan sebelum masuk rumah, nanti kalau bisa kalau memang ada nanti Bu Gurunya cuci tangan di depan rumah, seperti itu. Tetap jaga jarak juga. Dalam kegiatan touring itu nanti Bu Gurunya yang pertama mereka akan kenalan dulu. Yang pertama jelas perkenalan, yang kedua akan mengenalkan teman-teman sekelasnya. Jadi mereka nanti akan dikenalkan dengan teman-teman sekelasnya. Mungkin Bu Gurunya ada yang bawa foto temennya atau media yang lain, nanti sekreativitasnya Bu Gurunya masing-masing. Jadi kita berupaya bagaimana anak-anak yang mau masuk ke TK ini sudah kenal temennya dan kenal Bu Gurunya. Seperti itu Bu. Selanjutnya nanti Bu Gurunya akan melaksanakan pembelajaran. Jadi pembelajaran dalam satu hari itu nanti ada 2 Bu. Yang pertama yang dikunjungi, dan yang kedua itu yang lewat online. Jadi pagi hari sebelum Bu Gurunya itu pergi ke rumah anak-anak, nanti akan dikirim materi pembelajaran hari itu. Jadi materi pembelajaran akan di-share pagi hari. Jadi teman-teman yang tidak dikunjungi hari itu tetap belajar dari rumah. Jadi ada jadwal yang dikunjungi dan ada jadwal yang belajar dari rumah secara online. Seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar. Misalnya besok Senin itu Bu Siti mau ke rumahnya temennya, anaknya dari jam 8 itu dia belajar tentang menyiram tanaman misalnya. Nanti jam 8 itu nanti Bu Siti akan mengajak teman yang dikunjungi, teman-teman punya tanaman tidak, misalnya nanti diajak praktek langsung untuk menyiram tanaman. Begitu juga dengan putra-putri yang hari itu belum dikunjungi, tetap ada panduannya, jadi nanti bisa melaksanakan di rumah. Itu ya Bu. Jadi setelah materi itu nanti antara anak dan guru nanti akan berusaha mengenal dan tidak takut lagi nanti kalau misalnya masuk. Selama pembelajaran yang dikunjungi itu nanti minta tolong disediakan ruangan pun yang nggak harus luas-luas sekali, yang penting anak nyaman dan Bu Guru juga bisa tetap jaga jarak sama anak. Dan nanti kalau biasanya awal-awal karena belum pernah kenal sama Bu Guru, biasanya masih pengen ditemenin ayah atau bunda.
Tapi nanti kalau memang seiringnya waktu, misalnya setengah jam atau seperempat jam, anak-anak sudah mulai nyaman dengan bu guru, minta tolong ayah bunda bisa agak sedikit bergeser, biar anak-anak juga mulai lebih akrab lagi dengan bu gurunya. Seperti itu ya Bu. Jadi sampai di situ kegiatannya. Nanti intinya kita ingin membuat anak-anak nyaman dengan bu guru dan mengenal sekolahan, mengenal rumah sebelum nanti setelah angket ini selesai, kita akan siap masuk ke normal untuk kegiatan PAUD-nya. Itu ya Bun. Oh ya, ada satu yang terlewatkan terkait pembelajaran dari rumah ini. Nanti ada RPPM. RPPM itu rencana pembelajaran. Kalau selama 3 bulan kemarin rencana pembelajarannya itu yang bawah hanya bu gurunya, mulai besok Senin, sebelum hari Senin itu nanti rencana pembelajarannya akan di-share di WA group. Jadi selama seminggu itu akan di-share beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan selama 6 hari. Dan kegiatan-kegiatan tersebut tidak harus dilakukan. Misalnya hari Senin itu jadwalnya menyiram tanaman, tapi misalnya Mbak Mila hari ini belum mau menyiram tanaman Bun, jadi boleh dilakukan di lain hari. Misalnya hari Selasa itu mewarnai, Mbak Milanya belum mau mewarnai, pengennya menyiram bunga, dibolak-balik tidak apa-apa. Yang penting selama 1 minggu itu kegiatan-kegiatan tersebut kita coba maksimalkan untuk dilaksanakan. Seperti itu. Jadi nunggu moodnya anak juga, jangan terlalu dipaksakan. Nanti kamu harus menyiram tanaman hari ini, soalnya kemarin jadwalnya ini. Mungkin lebih ke pendekatan anak agar lebih mau saja. Seperti itu. Jadi nanti bu guru juga akan mereview, misalnya hari Selasa teman-teman, siapa yang kemarin belum menyiram tanaman, hari ini boleh melaksanakan kegiatan menyiram tanaman loh, sebelum hari ini kita belajar tentang mewarnai. Seperti itu. Jadi nanti bu gurunya juga akan mereview kegiatan sebelumnya. Itu ya Bun yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, oh iya, untuk anak yang dikunjungi itu jatahnya 1 anak akan dikunjungi 2 kali Bun. 2 kali selama 2 minggu itu dengan jadwal yang sudah disesuaikan ya. Jadi karena yang sini kan TK itu maksimal 1 kelas ada yang 18 anak, jadi memang dari hari Senin sampai hari Sabtu, monggo nanti jadwalnya bisa dikomunikasikan dengan wali kelas masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.